Hai Pisces, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energinya kamu, love energy untuk Januari 2020. Sun, Moon, Rising, Venus, energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Saran aku tetap kamu harus cek di video berchat kamu yang lainnya, siapa tahu ada yang lebih resonate daripada ini. Oke, Pisces. Energi yang sedang mempengaruhi kamu di sini adalah aku merasakan satu di hubungan kamu ini satu tekanan. Sebenarnya tekanannya itu lebih ke capek gitu, lelah gitu dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, karena satu sisi kamu lagi sangat-sangat butuh perhatian, sangat-sangat butuh komunikasi, tapi ternyata itu tidak kamu dapatkan. Satu sisi lagi ya udahlah, gue capek lah ngurusinnya. Jadi kayak mau benerin juga kayak udah males gitu, mau diterusin tapi kok bikin capek gitu. Rata-rata tuh sebagian diantara kamu tuh kayak apa ya, overwhelm aja gitu, apa yang mau diomongin lagi, padahal sih sebenarnya butuh komunikasi yang lebih cerdas, komunikasi yang lebih terbuka, tapi rasanya di sini tidak terjadi gitu loh, karena ada hal-hal yang berlebihan di sini. Misalnya ketika berprasangka satu sama lain, kamu atau dia berprasangkanya tuh kayak kelebihan gitu, padahal nggak seharusnya gitu. Atau ada satu masalah kecil tiba-tiba jadi drama gitu. Jadi aku sih ngelihatnya ada yang memang berantakan lah di antara hubungan kamu berdua saat ini. Sebenarnya ini imbas dari yang kemarin-kemarin juga. Banyak yang sedang mengalami disorganisasi, sebenarnya kayak nggak ketata lah hubungannya gitu, karena memang banyak hal dalam hidup kita, aspek yang lain ini emang juga perlu ditata gitu. Jadi gimana kesadaran kita aja sebenarnya supaya nggak terganggu satu sama lain, nggak saling mengganggu urusan-urusan yang lain. Karena aku juga ngelihat di sini bebannya juga cukup tinggi untuk urusan yang lainnya di dalam hidup kamu. Di sini kamu sangat butuh komunikasi aslinya, sangat butuh dia, sangat butuh ketenangan, kenyamanan, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Cuma ini tidak tersampaikan. Begitu kamu pengen ngomong seperti itu, pengen ngobrol baik-baik, pengen istilahnya kalau ketemu tuh pengen yang mesra-mesraan atau saling cerita gitu, tapi tidak terjadi, ketemunya malah drama. Ini lama-lama bikin kamu capek gitu. Udah kitanya lagi stres gitu kan, pengen enak, pengen damai, ternyata malah ditambahin drama gitu. Aku sih ngeliatnya memang ada faktor ekonomi yang mengganggu di antara kalian berdua, dan juga di sini yang sekali lagi yang aku bilang overwhelm di sini hubungannya. Mungkin kalian jenuh gitu, belum menemukan ritme baru, belum harus menemukan pola-pola baru di sini. Akhirnya rasa sayang ini, bonding ini akhirnya mengecil gitu. Udah kayak lebih baik sendiri, lebih baik gue menjauh dulu deh, lebih baik gue ngilang dulu lah gitu. Jadi ada itu pikiran-pikiran seperti itu karena udah capek sebenarnya mikirinnya. Saat ini kamu udah merasa nggak lagi butuh lah. Emang kalian rasanya salah satu mungkin lagi butuh sendiri sih sebenarnya. Di sini lagi pengen pergi jauh, mungkin emang kangen piknik, atau ya udahlah banyak hal yang menyenangkan yang ada di bayangan pikiran kamu gitu, yang lebih baik emang itulah yang dijalanin, bukan yang kamu hadapi sekarang. Memang agak stres di kamu gitu. Sebagian dari kamu emang cukup mikirin ini terlalu dalam, akhirnya bingung. Sebenarnya kamu pengen cari penyelesaian, pengen semuanya balik lagi, tapi stres. Ada yang menyalahkan diri sendiri, bahkan terlalu menyalahkan pasangannya. Ini komunikasinya sudah mulai buruk sebenarnya antara kamu sama dia. Udah mulai nggak ketemu gitu, karena beberapa di antara kamu di sini terjebak di pemikirannya sendiri. Padahal belum tentu benar. Ini hati-hati ya gitu. Ada ilusi-ilusi di sini. Ada yang berdasarkan istilahnya pengalaman orang lain, terus takut sendiri, terus ngebayangin kalau dia jauh gitu, pasti ketemu orang lagi nih, ada lagi nih. Itu padahal belum tentu benar gitu.
Padahal ada faktor lain yang mungkin menyebabkan itu. Ini beberapa di antara kamu malah asik gitu dengan pikiran-pikirannya sendiri di sini. Jadi sulit banget untuk gimana ya, berada di saat ini gitu, untuk percaya sama pasangannya, untuk percaya sama dia atau dia percaya sama kamu. Selalu mengingat lagi ke belakang ya, selalu mengingat ke belakang. Jadi setiap kali berargumentasi gitu, sekalinya berdebat pasti mengungkit masalah lama. Dulu kan begini, sekarang pasti begini deh gitu. Jadi kadang ketemunya sebentar, ngobrolnya sebentar, tapi ngungkitnya panjang gitu. Jadi di sini ini hambatan kamu sebenarnya yang harus diselesaikan. Bagaimana caranya supaya itu semua berhenti? Ini cukup bikin kamu stres sih gitu. Kenapa sih selalu ngungkit? Kan dulu udah minta maaf gitu, kan dulu udah lewat. Selalu yang dulu lagi gitu, selalu yang ke belakang lagi. Meskipun ini cuma sebentar ya, tapi tetap diungkit gitu. Jadi banyak mengungkit masa lalu, banyak mengungkit cerita lama yang memang sebenarnya ini yang kamu takutin gitu. Cuma ya terjadi sebenarnya. Jadi ya gimana? Agak susah juga di sini. Dan di dalam penyelesaian masalah kamu emosionalnya tuh tinggi banget. Jadi udah nggak pakai mikir, emosi akhirnya yang menyelesaikan. Iya, nggak akan selesai. Akhirnya kalian masing-masing tuh merasa dirinya korban gitu, masing-masing merasa saling dizolimi gitu. Jadi aku lihat sejauh kamu masih pakai emosi kamu, nggak pakai akal sehatnya, nggak pakai lihat kenyataannya seperti apa, lihat yang hari ini, ya akan terus seperti itu. Bahkan akan lebih ini ya, apinya akan lebih besar gitu rasanya. Ditambahin lagi diungkit dengan masalah yang sudah lewat, itu akan numpuk ya. Kalian berdua maunya gimana gitu. Jadi di sini aku ngeliat suasana yang memang terlalu emosional. Mungkin kamu harus belajar menurunkan emosionalnya sedikit, lihat realitanya seperti apa, lihat kebutuhan kamu seperti apa terhadap hubungan kamu saat ini. Apa sih sebenarnya yang ditakutin orang? Persoalannya cuma ekonomi gitu kan, pekerjaan atau gimana nih stabilin ekonomi? Kenapa jadi hubungan ini yang terbawa-bawa? Kenapa nggak kalian kolaborasi aja sebenarnya, saling support? Di sini penyelesaiannya adalah dengan memikirkan dengan cara yang berbeda. Kalau kamu tadi emosional, coba kendaliin dulu emosionalnya kamu, karena tidak bisa kamu menyelesaikan masalahmu ini dengan cara-cara yang biasa, yang konvensional. Tidak bisa, kamu harus dengan kesadaranmu sendiri gitu. Oke, ntar gue dibilang kalah dong gitu kan. Bukan soal menang kalah nih, tapi siapa yang lebih waras gitu kan, siapa yang lebih bisa masuk akal pemikirannya, lebih bisa menjelaskan secara objektif. Tahan emosi kamu, belajar untuk bijaksana gitu, melihat masalah ini penyelesaiannya dari segala sisi, sisinya kamu, sisinya dia gitu. Ini keputusan ini harus dari pemikiran yang berbeda, harus dengan kesadaran kamu yang lebih baru, yang bisa menyelesaikan, cuma merubah pola pikirnya kamu, pola penyelesaian masalah. Kamu lagi didorong untuk mencari penyelesaian yang tidak biasa. Kamu harus keluar dari cara-cara kamu yang biasa gitu. Sebelumnya kamu selalu emosional memang dalam menyelesaikan masalah. Saat ini coba kamu untuk belajar di Januari ini, belajar untuk lebih bijak menghadapi pasangan kamu, menghadapi pola ritme dari relationshipnya kamu dengan pasangan kamu gitu. Karena kestabilan ini akan susah tercapai kalau kamu masih sangat emosional. Sebenarnya masih saling mencintai, cuma bagaimana kalau ternyata kalian tidak bisa menurunkan emosinya masing-masing. Nah ini harus, makanya aku bilang siapa yang lebih waras aja, mendingan gitu, yang bisa menjelaskan secara objektif, secara masuk akal. Karena apa? Ini nggak stabil sama sekali hubungan kamu gitu. Jadi ingat lagi positif-positifnya dari hubungan kamu. Kalau tidak dirubah akan semakin tidak stabil, akan semakin dalam ininya perdebatannya kamu, semakin banyak nanti yang diungkit, kamunya jadi insecure gitu. Jadi coba deh dengan
cara-cara baru supaya kamu menjadi lebih nyaman aja di sini. Dan siap dengan perubahan ya. Di sini kamu harus siap dengan perubahan, karena sebenarnya ada ketakutan kamu untuk berubah sih. Sebenarnya kayak males sih. Ya tadi masih ego dengan gue yang bener, lo yang nyakitin gue gitu. Ini kan sebenarnya kamu harus berubah untuk tidak berpikir seperti itu gitu. Jangan takut untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Pribadi justru dengan perubahan itu kamu jadi jauh lebih bijak menyikapinya. Poin plusnya ya untuk diri kamu sendiri gitu, bukan buat dia kok gitu, meskipun kalian berhubungan. Sini pesennya buat kamu, jangan sia-siain hubungan ini, siapa tahu memang dia soulmate-nya kamu. That's why kamu dikasih masalah supaya kalian bisa lebih mengenal satu sama lain gitu. Kalian saling membutuhkan kok. Permasalahannya adalah kalian saling kontrol. Nih itu tadi, saling mencurigai, saling suujon gitu kan. Terus saling menyalahkan, ngungkit-ngungkit, karena kalian saling ingin mengontrol gitu, mengontrol satu sama lain. Harusnya kan begini, harusnya kan begitu gitu. Kalian punya standar masing-masing yang sebenarnya harus dibicarakan dan diketemukan di tengah-tengah gitu. Tidak bisa kamu memaksakan standarnya kamu atau dia memaksakan standarnya kamu dalam sebuah hubungan. Kita harus menciptakan standar yang baru, standar berdua gitu. Nah ini harus segera kamu putuskan kalau memang mau baik-baik aja. Jangan pernah mengontrol orang lain, terutama pasangan juga. Tetap dia menjadi dirinya sendiri, masa depannya sendiri, sikapnya sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi itu atas kemauannya sendiri gitu. Kamu harus terima itu, dan kamu akan bisa lebih lama sama dia. Dan jalani hubunganmu dengan santai, nggak usah terlalu serius lah, bawa santai. Serius itu nanti ada saatnya untuk serius gitu. Sekarang bawa santai aja dulu, supaya kamu nggak depresi, supaya kamu nggak kehilangan akal sehat kamu. Oke, Pisces, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.